Hello everyone, welcome to my YouTube channel Wijaya Karya Persero Wika kodenya time frame daily. Di Wika ini ada satu invalidation, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ada satu invalidation level di harga ini di kisaran 845, kemudian ada bullish juga, ada, coba saya hapus, ini ada gap ya. Apakah ini nanti akan nutup gap untuk kemudian continue another higher? Ini expectednya seperti itu. Cuman kalau nantinya ini dikerek langsung ke harga atas, berarti memang ini masih ada, berarti memang masih ada ada gap yang harus diisi di kemudian hari. Nah, ini efeknya nanti entah di harga berapa, di ketinggian sampai berapa, nanti akan kembali ke kisaran 950 untuk nutup gap. Bisa jadi kenaikannya hanya akan sampai segini saja ya. Kemudian continue another lower lagi, atau kenaikannya hampir mendekati daripada wave 1 untuk kemudian continue another low lagi ya, untuk nutup gap seperti ini katakanlah ya. Jadi ini plannya, expectednya memang masih akan bisa naik lagi karena memang di sini sudah ada bullish engulfing di harga ini. Terus kemudian kalau kita bicara tentang zona, kalau bicara tentang zonasi, maka kita coba ambil di sini. Price pun juga sudah masuk di dalam zona buy di harga ini ya, zona kedua. Ini adalah zona pertama, kemudian ini adalah zona yang kedua, sehingga expectednya lebih tinggi bahwa Wika akan kembali rally, setidaknya break di harga previous high sebelumnya di 1155, atau bahkan bisa tembus dari 1345 ya, karena dia punya resisten cukup kuat. Kalau memang tipe seperti ini, dimana ada resisten ini sudah ngumpul terlalu banyak, ini memang kecenderungannya bahwa price itu dalam fase downtrend ya, price dalam fase downtrend. Ini kecenderungan yang terjadi seperti ini ya, seperti ini, dimana kita melihat adanya beberapa resisten yang berkumpul seperti ini ya, higher high terus, lower low terus, membentuk satu lower low terus, membentuk lower high terus ya, lower high, kemudian di sini juga lower high walaupun ditutup oleh, kemudian di sini di break, kemudian di sini di break ya, di sini juga sama mendekati, kemudian masih terus turun, ngumpul lagi, di sini ada lagi resisten ya. Jadi ketika satu resisten bentuk terjadinya satu lower high, terus bentuk satu lower high, maka ini indikasinya bahwa tren sedang dalam fase down ya, fase down. Sama halnya ketika price selalu membentuk yang namanya ini fase turun terus ya. Ini masih fase turun terus ya. Sama halnya ketika price membentuk fase lower low, yang tidak pernah, yang tadi kan lower high, kemudian ini lower low karena fasenya kan turun, lower low terus, lower low tidak di break, lower low lagi tidak di break ya, di sini juga tidak di break,
ini di break tapi ini tidak di break, tidak bisa di break tidak bisa di break lagi oleh price, terus naik terus ya, terus naik sampai akhirnya dia nge-break dari ini selanjutnya ini. Nah inilah fase ini, tentunya ini menjadi fase, makanya support resistance itu penting. Support resistance ini untuk mengetahui kemana price akan next akan dituju, sehingga mengetahui satu tren kita melihat adanya lower. Kalau dia ada sementara dalam fase tren, kita melihat paling gampangnya bukan lower high tapi lembah bukit ya, lembah dan bukit. Lembah bukitnya gimana? Lembah bukitnya kalau dia bermain di lembah bukitnya bahwa dia terus lembahnya di break terus, bukitnya tidak pernah di break, maka itu fasenya fase downtrend. Contohnya ini tadi, ini bukit, ini lembah. Mana yang di break? Lembahnya di break, turun, bentuk lembah baru, naik dia tidak bisa ngebreak dari bukit sebelumnya. Nah, tapi lembahnya malah di break lagi, naik lah, turun lagi, bentuk satu lembah baru, naik ya, tidak bisa break dari lembah yang sebelumnya. Harga malah turun lagi, break. Nah, seperti lembah, bentuk satu lembah break terus, yang terus di break terus, dan bukitnya tidak pernah bisa di break. Ini ya indikasinya bahwa fase tersebut berada di dalam fase downtrend. Ini ciri yang paling mudah untuk diketahui secara ya, melihat tanpa melihat alat bantu pun, berdasarkan chart kita tahu bahwa ini lembahnya terus di break terus, berarti dia fasenya masih down. Nah, tergantung nanti bukitnya di break apa enggak gitu. Ini lembahnya di break, tergantung nanti bukitnya ini di break apa enggak. Kalau bukitnya di break, maka dia akan berganti, akan bentuk seperti ini tadi, seperti ini ya, seperti ini. Contoh di harga ini katakan ya, seperti ini katakan, ini lembah, ada bukit, lihat dulu break enggak, mana nih break. Ternyata yang di break adalah lembah, terus di break, lembah baru lagi di break lagi, masih downtrend. Ketika lembah dan bukitnya sama-sama di break oleh price, indikasinya ini di break, dia dalam fase flat. Ini pun juga bisa dilihat melalui Bollinger. Kalau Bollinger mendatar, apalagi mengerucut kecil seperti ini, maka ini fasenya adalah fase flat. Tuh. Bicara dan mudahnya mempergunakan kita bicara tentang bagaimana cara mempergunakan support resistance yang mudah. Dan support resistance ini hanya bisa dipakai untuk menentukan, kalau saya, support resistance hanya saya pergunakan untuk menentukan tren saja, melihatnya dari bukit dan lembahnya. Kalau ini dijadikan sebagai tempat open, jadi terkadang itu ada satu price ya, katakan contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya, price naik kemudian price turun, terus akan naik lagi seperti ini. Kebanyakan trader itu mengingat bahwa biasanya ini menjadi satu support otomatis. Nah, kebanyakan expectednya setelah sampai di harga ini, itu banyak yang berharap bahwa ini akan nyentuh seperti ini, kemudian menyentuh support, kemudian naik lagi. Padahal tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya support ini disentuh oleh harga yang baru. Tidak harus
tidak harus harga ini menyentuh di support. Dia bisa saja seperti ini tanpa sampai di support langsung naik, kan seperti itu. Jadi tidak harus ini support harus disentuh kemudian open aja di support dah, tidak harus seperti itu. Sehingga kebanyakan dari sehingga saya hanya memakai support resisten ini hanya untuk menentukan bukit dan lembahnya ini saja. Ini bukitnya, ini lembahnya, kan gitu. Jadi hanya menentukan bukit dan lembah, hanya menentukan bukit lembahnya saja. Ini bukit di break, ini lembah tidak bisa di break, kemudian dia price naik, bentuk satu bukit baru, ya. Harga turun, bentuk satu lembah baru, ya. Yang ternyata lembah yang di harga bawah ini lembah tidak bisa di break oleh lembah setelahnya, gitu, ya. Sehingga trennya naik dan dia price break daripada dia ngebreak dari bukit. Sama naik lagi, tidak bisa di break lagi, ini tidak bisa break dari sebelumnya. Nah ini malah di break oleh price. Ini indikasinya bahwa fase trennya adalah seperti itu. Makanya saya pakai biasanya 3711 swing untuk menentukan arah dari ini. Kalaupun kita mengambil dari sini pun juga sebetulnya bisa, teman-teman. Kita ambil di sini katakan. Tanpa melihat dari sini kita mulai ambil di sini aja. Ini kan dia break kan, maka ini impuls kan, 5 impuls. 3 4 5 3 4 atau karena dia terlalu shallow, ambil aja di sini pun juga tidak jadi masalah. Ini 3 4 5. Jadi kan di sini ya. Kemudian ini 1 2 3 4 5. Loh ini 4-nya kok overlap di wave 1. Kalau dia di posisi wave 5 boleh dia. Ini diagonal, dia diperbolehkan kalau berada di wave 5. Tapi kalau masih dalam fase mencari wave 1 dia tidak boleh. Dia harus 3 4 pun tidak boleh overlap dari wave 1. Contoh ini wave 1. Dan ini wave 4-nya. Dia tidak boleh overlap, seperti ini. Karena ini bukan diagonal. Kalau dia diagonal dia boleh overlap. 4 kemudian 5 ini boleh. Tapi karena dia tidak diagonal maka dia tidak boleh overlap dari wave 1. Dan menghitung satu Elliott itu lebih mudah kalau menghitungnya 3 swing aja. 3 swing ganti. Sekarang memang tipe dari tipenya chart itu rata-rata adalah 3 swing. Kok bisa 3 swing, bro? Nah, ini saya ambil, saya hapus ini dulu. Bisa 3 swing ya. Nah, ini. Oke. 3 swing. Jadi hanya dihitung dari sini aja. 1 2 3 1
1 2 3 korektor, 1 2, ini bisa turun lagi 3. Jadi hanya lebih cenderung ke 3, semuanya ini terbentuk dalam 3 swing. Kemudian ya kita pakai alat bantunya yang ada. Halo. Ini kan. Kalau kita mempergunakan 3 swing dari sini, ini jelas ini break daripada 161, maka harga ini ya ini harus turun dulu satu tingkat. Kemudian setelah turun naik lagi seperti ini. Jadi kecenderungannya seperti itu. Ini kalau kita ambil dari ini 1 2 3. Kalau ini kita ambil impuls ya, kita jadikan impuls katakanlah. Kalau ini kita jadikan impuls, maka dia harus turun 1 tingkat. 1 tingkat lagi. Kalau ini impuls ya, kalau ini impuls maka dia harus turunkan lagi satu tingkat. Jadi dari sini katakanlah dari market yang ini kalau kita gabung semuanya kita gabung ya, kalau kita gabung maka ini kan memang trennya kan sedang dalam fase downtrend di sini ya. Dimana jelas tadi saya sampaikan bukitnya itu belum di break oleh ini secara market besar, ini belum di break oleh price, dia baru nge-break tipe ini flat ya, harga ini dia flat, setelah itu turun lagi. Nah karena kita punya satu, setelah dia naik kemudian turun lagi membentuk satu resistance lagi, makanya seperti yang saya sampaikan bahwa ini resistennya cukup strong. Resisten ini cukup strong untuk bisa kalau dia naik sudah ini loh 1445 ini 1450 ini menjadi satu fase sebagai penentu bullish tidaknya Wika. 1450 di break maka Wika positif untuk naik. Kenapa? Alasannya jelas. Ini dia bentuk satu lembah. Ini bentuk satu lembah lagi. Kan kalau dia naik seperti ini kan. Ini kan bukitnya dia. Bentuk lagi. Seperti ini. Nah, ini kan lembahnya ya. Sehingga kenapa saya kasih invalidation level di harga ini di 845. Ini sebagai penunjuk saja bagi saya untuk mengetahui bahwa kalau bisa sih jangan sampai di 845, karena kalau sampai ditembus 845 maka strukturnya ini harus kita hitung lagi, struktur keseluruhan ini. Karena kalau kita hitung struktur keseluruhan maka hitungannya akan jadi seperti ini. Katakanlah ini 5 selesai ya. Kemudian ini 1 2 3. Kemudian ini 1 2 3. Maka di sini harus terjadi 5. 1 2 3 4 5. Atau di sini harus 3 juga. 1 2 3. Seperti itu. Cuman kalau melihat dari fase yang ini maka lebih berasumsi ini akan jadi 5. Nah, dia harus break dari 224. Ini adalah fase korektifnya. Ini adalah fase korektif yang terjadi di
Wika. Jadi keseluruhan market ini saya melihat bahwa secara keseluruhan market ini Wika saat ini potensinya adalah dalam fase korektif dia. Belum bullish, benar bullish. Jadi masih dalam fase ya mencari arah lah kemana sepertinya dia akan naik atau turun gitu. Nah, korektifnya itu pun ini pun juga bisa jadi korektif bullish. 1 2 3 4 5, kemudian ini 5 break daripada harga ini flat. Ini tidak bisa di break, maka dia akan menjadi tipe flat ABC, tipe flat ABC nanti. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan perhitungan secara Elliott Wave. Saya tidak melihat atau saya tidak mengambil ya analisa orang lain berkaitan dengan Wika ini. Yang saya sampaikan murni berdasarkan analisa yang saya lakukan sendiri via Elliott Wave. Jadi analisanya ini mempergunakan Elliott Wave. Apabila ada kesamaan, memang sama-sama mempergunakan Elliott Wave, maka ya memang pembacaannya sama, hampir sama dengan apa yang saya baca di chart. Gitu. Walaupun terkadang setiap analis memiliki perbedaan pandangan tentang PR, tentang tentang chart. So ke depan bahwa ini masih dalam fase. So jadi ke depan saya menginginkan bahwa price ini akan sedikit turun menjemput area gap di 945 untuk kemudian bisa continue another higher. Expectednya dia tidak sampai di 845 ini, 845 apalagi sampai ke 695. Jadi saya masih pesimis dia akan, walaupun jaraknya cukup pendek, tapi masih sedikit pesimis bahwa dia akan sampai di 45. Kalau dia sampai di 45, maka nanti hitungannya berubah. Nanti hitungan dari market ini akan kita hitung lagi secara marketnya gitu. Tapi sementara yang saya tahu bahwa hitungannya seperti ini untuk ke depan, bahwa ini adalah 1 2 and then di sini adalah 1 2, kemudian next adalah saat ini mencari di mana level 2-nya berada, kemudian baru continue another higher lagi.